Bila tertarik bertanam melon, langkah awal yang harus dilakukan adalah memilih varietas yang berkualitas unggul. Pilih saja varietas melon produksi PT Iswesit Indonesia Cap Panah Merah. Selain dilengkapi teknologi Ewin-Code sehingga tahan penyakit dan virus, benih melon Cap Panah Merah hasil panennya juga tinggi. Dengan kualitas panen bagus, melon Cap Panah Merah sangat mudah diterima pasar. Tanaman melon umumnya ditanam pada lahan dataran rendah sampai menengah. Untuk memperoleh hasil panen yang optimal, melon harus dibudidayakan secara sungguh-sungguh. Anda tertarik mau menanam melon? Berikut langkah-langkahnya. Pertama-tama, lahan digemburkan dengan cara ditraktor atau dicangkul. Kemudian dibuat bedengan-bedengan dengan lebar 100-120 cm, tinggi 30-50 cm, dan jarak antar bedengan 60-80 cm. Setelah itu, berikan pupuk kompos atau pupuk kandang sebanyak 15-20 ton per hektar. Tambahkan juga pupuk ZA, KCL, dan SP36 masing-masing 375 kg, 375 kg, dan 250 kg untuk setiap hektarnya. Campurkan pupuk tersebut di atas bedengan dan aduk hingga merata dengan tanah bedengan. Biarkan lahan tersebut selama 2-4 hari. Bila tingkat keasaman atau pH tanah yang akan digunakan untuk budidaya melon kurang dari 5, berikan dolomit atau kapur pertanian sebanyak 2 ton per hektar. Campurkan dengan tanah bedengan setidaknya 2-3 hari sebelum pemupukan dasar. Berikutnya, bedengan ditutup mulsa plastik hitam perak. Warna hitam digunakan pada bagian bawah, sedangkan warna perak untuk lapisan atas. Pemasangan mulsa plastik sebaiknya dilakukan siang hari agar mulsa mudah ditarik dan dikembangkan. Tanaman melon tidak bisa langsung ditanam di lahan karenanya dibutuhkan proses persemaian. Kegiatan persemaian dapat dilakukan setelah lahan sudah siap untuk ditanami. Persemaian dapat dilakukan dengan menggunakan polybag berukuran 3-5 cm. Jangan lupa bagian bawahnya dilubangi. Langkah pertama, siapkan media semai berupa campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 2:1. Media semai kemudian disiram air hingga jenuh. Selanjutnya, benih dimasukkan ke dalam polybag sedalam 0,5 cm. Setelah semua polybag diisi benih, kemudian ditutup dengan tanah hasil ayakan. Untuk mempercepat perkecambahan, sebaiknya persemaian ditutup plastik berwarna gelap. Dan untuk menghindari terpaan angin serta hujan, persemaian diberi sungkup setinggi 50 cm. Sekitar 5 hari setelah semai, plastik penutup persemaian bisa dibuka. Pada saat tersebut, biasanya benih sudah mulai berkecambah. Selama masa semai, dilakukan penyiraman secara rutin setiap hari. Lakukan juga penyemprotan campuran dari pupuk daun, fungisida atau racun jamur, dan insektisida atau racun serangga setiap 5 hari sekali. Satu hari sebelum pindah tanam, pada bedengan dibuat lubang tanam. Dari setiap bedengan dapat dibuat 2 baris lubang tanam. Jarak antar lubang dibuat 50-60 cm. Sedangkan jarak antar baris dibuat 60 cm. Bibit yang siap dipindah tanam adalah yang sudah berdaun 2 atau berusia 1 minggu setelah semai. Sebelum bibit dipindah, tempat menyemai benih sebaiknya disiram air sehingga tanah tidak hancur. Bibit kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam. Tiap lubang tanam diisi dengan 1 bibit tanaman. Setelah itu, lubang tanam ditutup dengan tanah halus. Proses pindah tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari dan dibarengi dengan penyiraman untuk mencegah tanaman menjadi layu. Supaya buahnya bagus, tanaman melon harus ditopang dengan lanjaran. Fungsinya agar buah tidak bersentuhan dengan permukaan tanah. Selain itu, agar sinar matahari masuk ke seluruh bagian tanaman. Lanjaran sebaiknya dipasang sebelum tanaman tumbuh besar, yaitu sekitar 3 hari setelah pindah tanam. Melon butuh cukup air meski jumlahnya tidak boleh berlebih. Karena itu, proses penyiraman dapat dilakukan secara rutin setiap hari pada musim kemarau.
Sedangkan pada musim hujan, penyiraman dilakukan secukupnya. Kegiatan perawatan lainnya yang harus diperhatikan adalah penyiangan atau pencabutan rumput-rumput. Tahapan ini dilakukan secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu. Kebersihan lahan akan membantu melon terhindar dari serangan hama dan penyakit. Untuk hasil yang bagus, perlu pemupukan yang berimbang. Oleh karena itu, dosis dan waktu pemberian pupuk susulan juga harus tepat diberikan. Pemberian pupuk sebaiknya dilakukan dengan cara dikocor. Jenis hama yang biasa menyerang melon yaitu kutu daun, lalat buah, ulat daun, trips, dan tungau. Sedangkan penyakit yang menyerang antara lain antraknosa, busuk buah, busuk batang, dan mosaik virus. Serangan hama maupun penyakit tidak mengenal musim. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit, sebaiknya dibuat jadwal penyemprotan. Hama dan penyakit tanaman melon dapat diatasi dengan bahan aktif berikut ini. Melon sudah bisa dipanen umur 60-70 hari setelah tanam. Hasil panen yang didapat bervariasi tergantung varietas yang digunakan. Namun rata-rata untuk melon berjaring hasil panennya mencapai 30-60 ton per hektar, sedangkan melon non-jaring adalah sebanyak 25-37 ton per hektar.